Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin 11 Desember 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setiamu yang menyertai kami, di mana pada saat ini Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami, dan kami boleh bersuka cita atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, dalam satu hari ini kami akan melaksanakan aktivitas kami, tetapi sebelum itu kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 8. Mazmur pasal 24 ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Isi ulaning raja ni hamuliawi ima jahuba nagugu jala ulubalang jahuba ulubalang di hamusuon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika dalam Mazmur pasal 23 Tuhan itu dikatakan sebagai gembala bagi manusia, bagi orang yang mempercayainya, artinya Tuhan peduli atas kebutuhan, atas hidup orang atau atas hidup bangsa yang dipilihnya. Berbeda dengan dalam pasal 24 ini. Dalam pasal 24 ini Tuhan itu ditekankan menjadi Raja kemuliaan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan jelas nats ini mengatakan kepada kita bahwa Raja kemuliaan itu adalah Tuhan yang perkasa. Bila kita melihat di dalam nats ini, kenapa pemazmur mengatakan hal ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tahu bahwa sang pemazmur atau Daudlah yang berhasil membawa tabut perjanjian. Setelah keberhasilan itu, orang banyak yang mengatakan bahwa pemazmur itu adalah Tuhan. Pemazmur itu adalah Raja yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Atau barangkali lebih tepat kita katakan bahwa pemazmur itu mereka anggap sudah sebagai Allah ya, yang mereka sembah. Untuk itu sampai Mazmur tidak mau dengan prasangka dari bangsanya atau orang banyak, tidak menginginkan hal itu ditujukan kepadanya. Maka karena dia merasa bahwa dia tidak layak, bukan dia hanya sebagai manusia ciptaan, tetapi dia bukan Tuhan, maka tabut itu dia bawa ke Yerusalem, yang artinya Yerusalem itu adalah ibu kota, sehingga dengan tujuan tersebut, dengan dibawanya tabut perjanjian itu, maka Allah juga secara sendirinya akan berkuasa, akan beroritas di ibu kota. Itu yang ditunjukkan oleh pemazmur di dalam nas ini, sehingga orang mengatakan bahwa Raja kemuliaan itu adalah Tuhan, tetapi bukan Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nas ini juga mengatakan kepada kita bahwa orang yang dapat melihat atau orang yang dapat menantikan Raja kemuliaan itu adalah orang yang benar-benar bersih hatinya, adalah orang yang benar-benar berperilaku, sehingga karena Raja yang jaya dan perkasa, Tuhan berkasa dalam peperangan, itu sangat sungguh mulia atau sangat sungguh diagungkan, maka tidak layak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kotor hatinya
dapat menyambut dia. Tidak layak. Nas ini mengatakan, nas ini mengajarkan kepada kita, Raja kemuliaan itu harus disambut dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik, sehingga dia akan dapat bertahan dalam iman kepercayaannya dan dalam kebersihan hati dan pikirannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kami katakan, kita lihat bahwa sejarah keselamatan dari sang pemazmur ini dapat kita lihat dan dapat diberikan oleh kepada bangsa Israel untuk menyambut Allah ketika Daud memindahkan kembali tabut itu ke Yerusalem. Artinya pemazmur mengatakan, mari sambut Tuhan Raja kemuliaan itu. Dengan adanya tabut itu, sang pemazmur mengajarkan, sang pemazmur mengajak bangsa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya ketika mau hendak memuji memuliakan Tuhan, bangsa itu diingatkan untuk bersih hatinya dan pikirannya, karena yang mau disambut itu adalah Raja kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang Monas ini sampaikan kepada kita, bagaimana ketika suatu pertanyaan atau pertanyaan itu ditujukan kepada kita. Nah, buiho laparsido do manom karoron itu hatai mono nimna tuhita baba do monota akama do tamina totu alusta numa molo oti parpadanani di tamu nasida oti parpadanani di paimana sida di bagasan roha nayas do di bagasan haporseaun do di bagasan parsobaun kita nuain pai mahom ma haroroni tuhatai dang harorona nang tarayahon nang tahalason ya, atau yang kita peringati, tetapi kita akan menanti kedatangannya yang kedua. Itu yang menjadi fokus daripada iman kita. Buiho ngabuyam ngabuhi tasudi paksidohot paimahon hari harorona napadua ligoni tentu dohleta nunga pasido do ala yes do rohado ikiraku jala kuha porseai do tuhani kuha porseai do haroronai balua konau paswak konau jala kuha porseai do haroronai laho mangalap akan porsea asa Tuhan nguluan sisa leleng ni lelengna alani hupaholang go diriku hupaholang go pikiraku sedekap pikiran nazorbut naroa hupaholang go diriku sedekap pabahenan nasuringgan ala huwoto do ikon na di bagasan hayasod do natuk manomu Raja hamuliauni Raja namar muliai sumuni madoholota kamang dohota minang ala biarah untuk pukul do hita asa somo bangsoi hita pai mai mahon po di perbadanani somoni mahita pai mai mahon tuhata Raja namar muliai ala memang di hati-ha di tonga-tonga di terpuk tahun sangat dibutuhkan seorang raja yang lihai dalam berperang, ya, yang tahu taktik berperang, yang tahu strategi berperang, sehingga setiap bangsa yang akan mereka lawan adalah bisa dikalahkan. Maka di dalam nats ini pemazmur mengatakan kepada bangsa itu, dia adalah raja jaya dan perkasa, selamanya perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dalam peperangan artinya mereka yang inginkan dapat Tuhan berikan. Mereka yang rindu-rindukan, mereka menginginkan kemenangan, Tuhan akan memberikan itu kepada mereka. Tuhan akan membawa mereka ke dalam kebahagiaan dan kemakmuran. Begitu juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan marporang secara portidion dan marporang gabi tiniok podang tiniok tembak laksoni. Tetapi marilah kita yakini dan kita percayai bahwa Tuhan yang kita tunggu-tunggu, Tuhata na tapai baharoro na dua lihoni jago
dalam berperang, perkasa dalam peperangan, tetapi artinya peperangan itu adalah peperangan kita untuk mengalahkan si iblis, peperangan kita untuk mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bersihkan hati dan pikiran, karena Raja kemuliaan yang kita tunggu-tunggu adalah Raja yang perkasa dan Raja yang jaya selama-lamanya. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia adalah Raja yang akan memberikan kedamaian. Dia akan memberikan kemenangan bagi orang yang mempercayainya. Semoga kita dimampukan dan semoga kita dikuatkan dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau adalah Raja kemuliaan yang kami tunggu-tunggu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk berlaku bersih, hati dan pikiran kami menjadi bersih, karena hanya dengan itu kami dapat menunggu Engkau. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia lemah. Tanpa kasih-Mu kami tidak layak untuk diselamatkan. Tuhan telah selamatkan kami. Untuk itu Tuhan, tentunya kami ingin berbuat baik. Tentunya kami ingin berbakti kepada Tuhan sebagai balasan dari kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa dalam berperilaku yang baik di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin melayani Tuhan di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Berkatilah kami semua jemaat mulia KBP Surabaya ini, di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Ya Tuhan, berkatilah kami. Kemanapun kami beraktivitas, Tuhan jagai kami dan lindungi kami. Hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak memuji dan menerima segala berkat dari Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.